Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 3 yang bernama, perkenalkan, nama saya Nurpriya Siregar dan akan dibantu rekan saya nanti Putriani, di mana pembukaannya saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh saudari Putriani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Bimbingan dan konseling merupakan bagian internal dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh, diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoretik maupun praktik, dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya para penerima, baik dalam tataran teoretik maupun praktik, dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya para penerima layanan atau klien. Agar aktivitas dalam layanan bimbingan dan konseling tidak terjebak dalam berbagai bentuk penyimpanan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya pihak para penerima jasa layanan klien, maka pemahaman dan penguasaan tentang landasan bimbingan dan konseling, khususnya oleh para konselor, tampaknya tidak bisa ditawar-tawarkan lagi dan menjadi mutlak adanya. Berbagai kesalahkaprahan dan kasus malpraktek yang terjadi dalam layanan bimbingan dan konseling selama ini, seperti adanya anggapan bimbingan dan konseling sebagai polisi sekolah, atau berbagai persepsi lainnya yang keliru tentang layanan bimbingan dan konseling, sangat mungkin memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pemahaman dan penguasaan konselor tentang landasan bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilakukan secara asal-asalan, tidak dibangun di atas landasan yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan pemahaman tentang landasan bimbingan dan konseling, khususnya bagi para konselor, melalui tulisan ini, bab 2 pembahasan. A. Pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pusat Bahasa Diknas diartikan sebagai alas dasar dan tumpu. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pusat Bahasa Diknas diartikan sebagai alas dasar dan tumpuan. Adapun secara istilah, landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar dipijak dari sesuatu hal, suatu titik tumpuh dan titik tolak dari sesuatu hal, atau sesuatu pundasi tempat berdirinya sesuatu hal. Sedangkan menurut pakar pembimbingan yaitu suatu pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbingan kepada yang dibimbingkan agar tercapai kemandiriannya dalam pemahaman diri, pengarahan diri, dan mewujudkan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Adapun konseling merupakan bagian dari pembimbingan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Merupakan bagian dari pembimbingan,
baik secara pelayanan maupun secara teknik. Konseling suatu jenis pelayanan yang merupakan bagian terpadu dari pembimbingan. Jadi, landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan pembimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak ada didasari oleh maka konseling merupakan bagian terpadu dari bimbingan dua orang individu, di mana konselor berusaha membantu konseling untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang. Cukup sekian persentase dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, Putriani. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang dibawakan oleh teman kita Nova Eja Serika. B. Landasan-landasan dan bimbingan konseling. Membicarakan tentang landasan dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang bisa diterapkan dalam pendidikan. Seperti landasan dalam pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non-formal ataupun landasan pendidikan secara umum. Bimbingan yang akan mengarahkan sisi kemanusiaan tersebut kepada hal-hal positif. 1. Landasan religius. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tiada boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya 2. Landasan filosofis. Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan sofis berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsep tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di dalam semesta ini. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia juga belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Semua itu terjadi berkat individu tersebut. 3. Landasan historis. Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang perkembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Perkembangan BK di Indonesia. Layanan BK di industri Indonesia telah mulai dibicarakan sejak tahun 1962, ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA, yakni dengan adanya program penjurusan. Program penjurusan merupakan respon akan kebutuhan untuk menyalurkan siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Puncak dari usaha ini didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Ilmu Pendidikan atau IPKIP. Salah satu yang membuka jurusan tersebut adalah IPKIP Bandung, sekarang berganti dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis dan bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Terkadang ada tingkah laku yang sejalan dengan norma dan ada yang dari norma agama. Maka dari itu kita harus meyakinkan semua itu dengan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam. Keuangan, perkembangan pendidikan ke dunia kerja, perkembangan komunikasi dan lain-lain. 5. Landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambahkan rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan kontraksi ke ruang. Setiap anak sejak lahir harus memenuhi tidak hanya tuntunan biologisnya, tetapi juga tuntunan budaya di tempat dia hidup.
Tuntunan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. 6. Landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun perkembangan-perkembangan layanan itu secara berkelanjutan. Kajiannya tersendiri, metode pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik, sebagai layaknya ilmu-ilmu yang lain. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek 7 landasan pedagogis. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya kemanusiaan seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntunan budaya. Hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir tidak akan mampu mengembangkan dimensi kesosialisasiannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 3, saya sendiri atas nama Putrani dan teman saya Nur Faizah Siregar. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.